Selamat pagi, Om Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, dan salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan saya, Ketut Sugianto, dengan NIM 2017051237, selaku moderator yang akan membantu presentasi pada hari ini. Kemudian yang saya hormati dosen pengempu mata kuliah pengantar bisnis, Ibu Riesti Masdiantini, dan yang saya banggakan teman-teman kelas 3H sekalian. Next. Adapun submateri pembahasan kita pada kali ini yaitu mengenai manajemen pembelanjaan. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu yang pertama ada Putu Wulan Aprilina Kartini dengan NIM 2017051219. Kemudian yang kedua ada Niluh Wahyuni Darmayanti dengan NIM 2017051224. Kemudian yang ketiga ada Nikadek Diah Wulantari dengan NIM 2017051226. Dan yang keempat ada Niputu Mei Kompiang Ningsih dengan NIM 2017051239. Next. Kemudian ada pun beberapa submateri yang akan kita bahas pada kali ini, yaitu yang pertama mengenai pentingnya manajemen pembelanjaan, kemudian yang kedua mengenai uang, kemudian yang ketiga mengenai permodalan atau pembelanjaan, yang keempat mengenai pembelanjaan aktif dan pembelanjaan pasif. Kemudian yang kelima mengenai modal, kemudian yang keenam mengenai sumber-sumber permodalan, kemudian yang ketujuh mengenai pasar uang, pasar modal, dan kredit, kemudian yang kedelapan mengenai sumber-sumber permodalan jangka pendek dalam literatur Amerika, kemudian yang kesembilan mengenai unsur-unsur kontinuitas atau daya tahan perusahaan. Next. Untuk mempersingkat waktu, subbab materi pertama yaitu mengenai pentingnya manajemen pembelanjaan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putu Wulan Aprilina Kartini. Pada bulan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Di sini saya sebagai penyaji akan menjelaskan mengenai submateri yang pertama, yaitu pentingnya manajemen pembelanjaan. Beberapa negara di dunia ini mengalami kesulitan keuangan untuk membangun negaranya. Di antara negara-negara tersebut memiliki banyak bahan tambang, akan tetapi tidak mempunyai cukup uang untuk mengelola hasil bumi tersebut. Dunia perbankan di negara maju, termasuk dana moneter internasional, sangat berminat meminjamkan uangnya ke negara-negara tersebut. Menurut mereka, bunga pinjaman yang akan mereka terima cukup menguntungkan, dan mereka yakin bahwa dana yang mereka pinjamkan cukup dijamin dengan bahan galian yang ada. Mereka akan menggunakan dana pinjaman untuk menggali sumber alam dan kelak membayar utangnya. Dengan demikian, tidak ada risiko bagi bank luar negeri. Situasi semacam ini tidak ada bedanya dengan apa yang dihadapi oleh dunia perusahaan. Perusahaan memiliki harta berharga dalam bentuk hasil produksi dan peralatan modal, serta bangunan yang mereka miliki. Jika rencana produksi dan marketingnya cukup meyakinkan dan perusahaannya mempunyai reputasi yang baik, pinjaman tidak akan begitu sulit diperoleh. Pinjaman tersebut akan dilunasi dari hasil penjualan hasil produksi. Dengan demikian, baik perusahaan maupun bank merasa sama-sama beruntung. Dalam situasi ini, peminjam memerlukan uang sekarang dan memiliki kemampuan untuk membayar kembali. Uang itu juga akan digunakan untuk membeli barang dan akan dibayar kembali melalui hasil penggunaan barang yang ia beli. Jadi, uang mempunyai peranan yang sangat penting. Selanjutnya yaitu submateri yang kedua mengenai uang. Uang didefinisikan oleh William H. Cunningham, yaitu sesuatu yang diterima umum sebagai pembayaran barang dan jasa yang merupakan darah kehidupan ekonomi. Setiap kali orang bicara tentang bisnis, selalu berhubungan dengan uang dan kita bekerja mencari uang. Dilihat di sini fungsi uang yang pertama sebagai alat pertukaran, yang kedua sebagai alat pengukuran nilai, yang ketiga sebagai alat penyimpanan bernilai. Orang memperoleh uang, tetapi itu tidak segera dibelanjakan, akan tetapi disimpan dulu dan dibelanjakan di kemudian hari. Uang terdiri dari jumlah alat bayar yang beredar termasuk uang kertas dan uang logam atau koin.
Submateri yang ketiga mengenai permodalan atau pembelanjaan. Permodalan atau pembelanjaan maksudnya ialah bagaimana usaha dari suatu perusahaan untuk mencari dana atau kekayaan guna kelancaran jalannya perusahaan tersebut. Sebelum dicari, maka disusun dahulu anggaran untuk apa dana itu digunakan. Setelah dana diperoleh, baru diinvestasi ke dalam barang-barang modal. Dana atau kekayaan menurut sumber dari mana diperoleh dapat dilihat di sebelah kredit neraca. Sedangkan untuk apa dana tersebut digunakan dapat dilihat di sebelah debit neraca yang terdiri atas barang-barang modal. Jadi, yang terletak di sebelah debit neraca ialah barang-barang modal dan yang di sebelah kredit neraca ialah kekayaan yang berarti juga sumber-sumber pemodalan yang memperlihatkan dari mana kekayaan diperoleh. Baik, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wulan. Kemudian untuk subbab materi yang keempat yaitu mengenai pembelanjaan aktif dan pembelanjaan pasif akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Niluh Wahyuni Darmayanti. Pada Wahyuni saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan melanjutkan materi sub keempat yaitu mengenai pembelanjaan aktif dan pembelanjaan pasif. Next. Baik, ada pembelanjaan aktif, ialah kegiatan perusahaan dalam menggunakan dana. Ini terlihat pada sisi debit neraca. Ada pos-pos di mana dana tertanam. Misalnya ada dalam bentuk kas, bank, piutang, barang, mesin, inventaris, dan sebagainya. Kemudian yang kedua ada pembelanjaan pasif, adalah suatu usaha dari perusahaan untuk mendapatkan dana guna membelanjai usahanya. Tiada lain merupakan sumber-sumber permodalan yang terlihat pada sisi kredit neraca. Pembelanjaan aktif maupun pembelanjaan pasif merupakan pokok permasalahan dalam financial management. Next. Kemudian subbab selanjutnya yaitu pengertian modal. Next. Menurut Harry G. Goodman dan Herbert E. Dogel, mengemukakan bahwa pengertian kapital atau modal bisa ditinjau dalam beberapa penggunaan, yaitu yang pertama ada accounting usage, yang kedua ada business usage, yang ketiga ada economic usage, dan yang terakhir ada legal usage. Atau dengan istilah lain dikatakan yang pertama yaitu legal view of capital. Dari segi hukum, modal diartikan sebagai modal saham suatu perusahaan yang dibentuk dalam suatu perseroan terbatas. Kemudian yang kedua ada accounting view of capital, yaitu modal diartikan sebagai selisih antara total aset dengan total liabilitas. Dalam bahasa sehari-hari, kita kenal selisih antara harta dengan utang. Inilah yang disebut dengan modal sendiri. Kemudian yang ketiga ada business view of capital, yaitu memandang kapital atau modal dengan bertitik tolak dari sisi kiri neraca dan menganggap modal perusahaan sebagai totalitas dari barang-barang modal yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang terakhir ada economic view of capital, yaitu ini erat hubungannya dengan masalah permodalan, yaitu bagaimana cara mendapatkan modal. Jadi menunjukkan sumber-sumbernya yang tampak di sebelah kredit neraca, yang mungkin berbentuk saham, obligasi, hipotek, dan sebagainya. Next. Baik, waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Wahyuni. Untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber permodalan akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nikade Diah Hulantari. Kepada dia saya persilahkan. Baik, untuk sub materi selanjutnya yaitu sumber-sumber permodalan akan saya jelaskan. Next. Ada dua jenis sumber permodalan, yaitu yang pertama permodalan sendiri, sama dengan kekayaan sendiri, dan sama dengan sumber intern. Sumber ini berasal dari para pemilik perusahaan atau bersumber dari dalam perusahaan. Misalnya penjualan saham, simpanan anggota pada bentuk usaha koperasi, cadangan. Kekayaan sendiri ini mempunyai ciri, yaitu terikat secara permanen dalam perusahaan. Yang kedua, permodalan asing, sama dengan kekayaan asing, sama dengan sumber ekstern.
Sumber ini berasal dari pihak luar perusahaan, yaitu berupa pinjaman jangka panjang atau jangka pendek. Pinjaman jangka pendek yaitu pinjaman yang jangka waktunya maksimum 1 tahun, sedangkan kredit jangka panjang yaitu pinjaman yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun, seperti obligasi, hipotek, dan lain sebagainya. Ciri dari kekayaan asing ini ialah tidak terikat secara permanen atau hanya terikat sementara, yang sewaktu-waktu akan dikembalikan lagi kepada yang meminjamkan. Next. Adapun perbedaan kekayaan asing dengan kekayaan sendiri, yaitu yang pertama, kekayaan sendiri berasal dari pemilik, sedangkan kekayaan yang berasal dari pihak luar perusahaan. Yang kedua, kekayaan sendiri terikat secara permanen dalam perusahaan, sedangkan kekayaan asing terikat sementara. Yang ketiga, kekayaan sendiri mendapat bagian laba, sedangkan kekayaan asing mendapat bunga. Yang keempat, kekayaan sendiri memikul risiko secara mutlak. Jika perusahaan menderita rugi, maka kerugian ini dibebankan terhadap kekayaan sendiri. Selanjutnya, fungsi kekayaan sendiri. Yang pertama, sebagai garansi terhadap kekayaan asing. Yang kedua, sebagai modal sendiri. Yang ketiga, sebagai unsur pemikul risiko. Yang keempat, sebagai working capital atau modal kerja. Yang kelima, sebagai alat menjaga likuiditas. Next. Selanjutnya, submateri pasar uang, pasar modal, dan kredit. Next. Pasar kekayaan dibagi dua, yaitu yang pertama pasar uang, yaitu pasar di mana kita dapat memperoleh kekayaan jangka pendek. Yang kedua, pasar modal, yaitu pasar di mana kita dapat memperoleh kekayaan jangka panjang. Pada pasar kekayaan ini, para pengusaha dapat memperoleh kredit. Pengertian kredit ini dapat dibedakan atas. Yang pertama, jangka waktu, yaitu panjang dan pendek. Yang kedua, kepastian, yaitu blanko dan terjamin. Yang ketiga, tujuan, itu produktif dan konsumtif. Adapun juga ada untuk investasi dan untuk modal lancar. Kredit investasi maksudnya ialah kredit untuk membangun gedung-gedung pabrik beserta perlengkapannya. Sedangkan kredit modal lancar bertujuan agar perusahaan berjalan lancar, yaitu untuk modal kerjanya. Next. Berbagai jenis kredit yang ditawarkan bank yaitu yang pertama, Bank BNI, seperti layanan BNI Multiguna, layanan BNI Fleksi, dan BNI Gria. Yang kedua, Bank Mandiri seperti KPR atau kredit pemilikan rumah, Graha Mandiri, dan kredit multiguna mandiri. Yang ketiga, Bank NISP seperti KPR Merdeka, KMG Merdeka, dan KPM Merdeka. Adapun persyaratan pengajuan kredit yaitu yang pertama, fotokopi KTP dan kartu keluarga, fotokopi surat nikah, fotokopi NPWP, surat keterangan kerja dan slip gaji, fotokopi akte perusahaan, fotokopi rekening tabungan atau rekening di bank mana saja, yang 3 bulan terakhir, bukti pengeluaran PBB, fotokopi SUP atau TDP, tanda daftar perusahaan, neraca dan laporan keuangan perusahaan, surat izin praktek untuk profesional, sertifikat tanah atau izin mendirikan bangunan, pas foto, dan yang terakhir yaitu dokumen surat bangunan. Tidak semua persyaratan tersebut diminta oleh bank. Persyaratan yang diminta tergantung kepada jenis kredit yang diajukan. Next. Suatu usaha atau proyek dianggap memiliki kelayakan dan dapat diberikan kredit apabila yang pertama, memberi manfaat kepada masyarakat sesuatu dengan prioritas yang digariskan oleh pemerintah. Yang kedua, usaha tersebut mampu untuk hidup dan berkembang. Yang ketiga, mampu mendatangkan keuntungan yang wajar dan mampu membayar bunga serta melunasi kredit yang diberikan. Adapun beberapa informasi penting yang diperlukan untuk mengajukan permohonan kredit di antara lain. Yang pertama, usaha industri,
kedua usaha perdagangan, ketiga usaha pengangkutan, yang keempat usaha konstruksi, yang kelima usaha jasa, yang keenam usaha pertanian, dan yang terakhir adalah usaha pemasaran. Next. Baik, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dia. Untuk sub materi yang selanjutnya yaitu mengenai sumber-sumber permodalan jangka pendek dalam literatur Amerika akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Putu Mei Kompiang Ningsih. Pada Mei, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan submateri yang ke-8 yaitu sumber-sumber pemodalan jangka pendek dalam literatur Amerika. Next. Dana jangka pendek untuk kegiatan bisnis dapat diperoleh dengan cara yang pertama kredit barang dagangan, yang kedua pinjaman bank tanpa jaminan, yang ketiga pinjaman dengan jaminan kertas berharga, dan yang keempat pinjaman dengan jaminan benda bergerak dan benda tidak bergerak. Kredit barang dagangan sering kali terjadi dalam dunia bisnis bila membeli barang tidak langsung dibayar pada waktunya, tetapi pembayaran diundur beberapa hari saat sebulan atau lebih. Inilah yang disebut kredit perdagangan atau fraude kredit. Dengan demikian, pembelian memperoleh permodalan dari penjual, bukan dari pihak bank. Demikian pula pabrik menerima kredit perdagangan dari pihak penjualan bahan mentah. Next. Macam-macam kredit perdagangan. Ada 3 bentuk kredit perdagangan, yaitu open book kredit. Untuk menerima dan membayar kredit ini tidak perlu ada perjanjian hitam di atas putih. Akan tetapi hubungan ini sudah berjalan lancar seperti biasa di antara para pengusaha sehingga sudah menjadi kebiasaan. Yang kedua, promissory note ialah adanya tanda tertulis janji akan membayar mengenai sejumlah uang dan tanggal harus dibayarkannya. Surat pernyataan ini dibuat oleh si pembeli. Yang ketiga, trade competex, sama halnya dengan promissory note. Akan tetapi dalam hal ini surat pernyataan membayar itu dibuat oleh penjual. Kemudian pembeli menandatangannya. Sering ini dilakukan oleh pihak produsen pada waktu pengiriman barang kepada para konsumennya, karena mereka kurang mengetahui bagaimana kemampuan konsumen tersebut dalam membayar hutang. Yang selanjutnya, trend of trade, artinya persyaratan pembayaran kredit jangka pendek yang diberikan oleh penjual kepada pembeli dinamakan term of trade. Misalnya pembayaran dengan nama cash di diskon ya yang ditulis di dalam faktur 2/10. Next 30. Artinya kredit penjualan ini harus dibayarkan dalam tempo 30 hari. Bila pembayaran dilakukan dalam tempo 10 hari, akan diberikan korting 279. Lewat dari 10 hari sampai 30 hari, tidak diberikan korting. Red bank loan, pinjaman bank tanpa jaminan khusus hak pembeli. Ada 3. Yang pertama, line of credit. Yang kedua, revolving credit dan special transaction account. Line of credit ialah
ialah persetujuan antara bank dengan uh, per, per, per- perpinjaman bahwa bank akan memberikan batas kredit kepada pinjaman selama masa tertentu, misalnya 1 tahun. Selama masa tersebut, nasabah bebas menarik dan menggunakan uang, asal tidak melebihi jumlah yang sudah disetujui. Bentuk kredit ini juga dikenal dengan nama kredit rekening koran. Di dalam rekening nasabah tercantum suatu jumlah batas plafon kredit yang dapat digunakan oleh nasabah. Nasabah hanya membayar bunga pinjaman dari yang terpakai saja. Revolving kredit hampir sama dengan line of credit. Hanya jangka waktunya berkisar dari 1 sampai 3 tahun. Dan nasabah dikenakan biaya kredit sebesar 5 sampai 1% dari nilai kredit. Dan juga perusahaan besar dengan bermacam-macam produk meminjam uang dalam jumlah besar selama waktu 8 tahun. Diberi oleh beberapa bank. Dengan demikian, bank mencoba membagi resiko pinjaman tersebut. Loan. Jika perusahaan ini mendapat pinjaman untuk keperluan tertentu, mengadakan persediaan musiman, membeli perlengkapan modal atau membangun, mereka dapat minta bank memberi transaction loan. Misalnya perusahaan ingin membeli rumah, kemudian rumah tersebut untuk dijual, maka hasil penjualan rumah digunakan untuk membayar pinjaman tersebut. Bank akan memberikan pinjaman tersebut atas dasar barang per barang. Transaction loan ini tercatat sebagai note payable di dalam pembukuan pinjaman. Commercial paper tersebut ke dalam sortir promissory note, yaitu sejenis pinjaman jangka panjang tanpa jaminan yang dikeluarkan oleh peminjam. Biasanya hanya perusahaan besar yang dapat menerbitkan commercial paper ini, seperti perusahaan industri, perusahaan umum. Akhir-akhir ini pemerintahan Kota Praja mulai menerbitkan commercial paper. Commercial paper biasanya dibeli oleh dana pasar uang, perusahaan asuransi, dana pensiun, bank, dan investor lain. Kebanyakan commercial paper berusia 30 sampai 90 hari dan maksimal jangka waktu 270 hari dan dijual dalam 1 tahun sebesar $100. Discount on commercial paper. Commercial paper ini tidak membayar bunga. Oleh sebab itu, pada waktu penjualan commercial paper diberikan diskon. Misalnya sebuah perusahaan besar menerbitkan commercial paper sebesar 100 juta. Kemudian commercial paper disalurkan ke agen di pasar uang dengan harga 98 juta. Jadi uang yang diterima oleh perusahaan yang menerbitkan commercial paper ialah sebanyak 98 juta. Setelah commercial paper jatuh tempo selama 60 hari, perusahaan membayar penuh sebesar 100 juta. Dengan demikian dia membayar biaya sebanyak 2 juta. Ini merupakan diskon. Kemudian komersial bank sebagai
pengganti pinjaman bank guna menutup kebutuhan uang kas segera. Biasanya menggunakan uang untuk keperluan mengadakan persediaan musiman atau untuk menjaga agar selalu persediaan dana secara kontinu. Jika commercial paper ini jatuh tempo, maka perusahaan menjual commercial paper lainnya untuk membayar yang sudah jatuh tempo. Yang selanjutnya circular borrowing adalah bentuk unireverse loans, artinya perusahaan meminjam uang atas dasar barang yang akan dibelanjai, tidak ada harga milik lain yang dipinjamkan. Transaction loan sebenarnya dapat berbentuk sequential atau unisequential, tergantung pada keadaan pinjaman dan pada tujuan pinjaman. Jaminan piutang yang akan diterima, perusahaan mendapatkan pinjaman dari bank dengan memberikan daftar piutang yang akan ia terima dari debitur. Apabila piutang sudah diterima, maka uangnya digunakan untuk melunasi utangnya ke bank. Ada pula jaminan pinjaman digunakan persediaan barang, apakah persediaan bahan mentah, persediaan barang dalam proses, ataupun persediaan barang selesai. Jaminan dengan harta lain-lain, untuk pinjaman jangka pendek, perusahaan memberikan jaminan dengan saham dan obligasi, harta bergerak serta seperti kendaraan dan perlengkapan produksi. Jaminan ini akan dinilai sesuai dengan harga penjualan. Next. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mei. Selanjutnya, submateri yang selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur kontinuitas atau daya tahan perusahaan akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next. Adapun unsur-unsur kontinuitas, yaitu yang pertama ada soliditas. Soliditas merupakan besarnya kepercayaan masyarakat pada perusahaan karena mau dan mampu menepati segala kewajibannya. Kemudian ada 3 macam soliditas, yaitu yang pertama soliditas finansial, yaitu kepercayaan dalam bidang keuangan. Kemudian yang kedua ada soliditas komersial, yaitu kejujuran para pimpinan dalam menepati perjanjian dagang. Kemudian yang ketiga yaitu soliditas moral, yaitu kepercayaan masyarakat terhadap para pimpinan perusahaan, apakah ada cacat dalam perilakunya. Kemudian ada 3 hal yang tercakup untuk memperoleh kepercayaan bank dalam permohonan kredit, yaitu yang pertama yaitu unsur pribadi dari para pimpinan perusahaan. Yang kedua mengenai unsur yuridis, yaitu menyangkut status perusahaan dan surat-surat izin usahanya. Yang ketiga yaitu unsur material, menyangkut segi-segi jaminan keselamatan kredit. Kemudian yang kedua ada likuiditas. Likuiditas berasal dari kata liquid yang berarti cair. Kemudian pengertian likuiditas ini mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama, likuiditas badan usaha merupakan kemampuan badan usaha melunasi utang-utangnya yang sudah jatuh tempo. Kemudian yang kedua yaitu likuiditas perusahaan, berarti kemampuan perusahaan untuk melakukan pengeluaran atau menyediakan alat-alat lancar tepat pada waktunya, di mana gunanya sebagai keberlangsungan proses produksi. Kemudian yang ketiga ada likuiditas suatu aktiva, yaitu kemampuan suatu aktiva atau aset yang dijadikan uang tunai pada waktu tertentu. Kemudian yang ketiga ada solvabilitas. Solvabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk dapat membayar utang-utangnya jika pada saat itu perusahaan dibubarkan.
Solvabilitas berhubungan dengan kemungkinan dibubarkannya perusahaan, maka penilaian dari aktiva yang dimiliki perusahaan harus didasarkan atas dasar nilai jualnya. Jika rasionya lebih besar dari 100%, maka perusahaan dianggap solvable, yang artinya dapat membayar semua utangnya jika pada saat itu perusahaan dilikuidasi atau dibubarkan. Kemudian yang keempat ada credit worthiness, yang artinya kemampuan perusahaan untuk memperoleh kredit karena dipercaya. Jika soliditas, likuiditas, dan solvabilitas baik, maka credit worthiness-nya akan baik. Kemudian solvabilitas, soliditas, dan likuiditas memiliki hubungan saling membantu. Dapat dikemukakan 4 macam variasi hubungan antara likuiditas, solvabilitas, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, perusahaan yang liquid dan solvable merupakan suatu keadaan ideal yang terbaik bagi perusahaan dan juga untuk credit worthiness. Kemudian yang kedua, perusahaan yang liquid tetapi tidak solvable, perusahaan ini bisa berjalan terus karena dapat membayar utang-utangnya jangka pendeknya yang sudah ditempuh. Mungkin dengan cara gali lubang, tutup lubang, tetapi akan mengalami kesukaran manakala perusahaan tidak sanggup membayar utang jangka panjang karena aktivanya lebih kecil dibandingkan dengan utang. Kemudian yang ketiga, perusahaan yang tidak liquid tetapi solvable. Perusahaan ini mempunyai aktiva yang besar, tetapi sangat kekurangan alat liquid yang mengakibatkan perusahaan seringkali minta penabuhan pembayaran utang. Kemudian yang keempat yaitu perusahaan yang tidak liquid dan tidak solvable. Perusahaan ini merupakan perusahaan yang terburuk kondisinya dan harus direorganisasi. Kemudian yang kelima ada rentabilitas. Rentabilitas berarti perbandingan antara hasil dan modal yang mendatangkan hasil tersebut. Pengertian rentabilitas ini mencakup 2 hal, yaitu yang pertama, rentabilitas badan usaha merupakan perbandingan antara pendapatan dengan kekayaan yang ada. Pendapatan ini adalah pendapatan itu sesudah dikurangi pajak atau tax. Kemudian yang kedua, rentabilitas perusahaan merupakan perbandingan antara pendapatan perusahaan dengan kekayaan yang dipakai dalam perusahaan. Ada 2 jenis kekayaan yang dipakai dalam perusahaan, yaitu yang pertama kekayaan sendiri dan kekayaan asing. Kemudian demikian pula pandangan mengenai laba, yaitu sebagai hasil kerjasama antara modal sendiri dengan modal asing. Perbandingan lain menyatakan bahwa laba merupakan hasil dari modal sendiri dikurangi dengan bunga modal asing. Pandangan pertama menimbulkan pengertian rentabilitas ekonomis dan return on investment, yaitu perbandingan antara laba yang diperoleh dalam perusahaan sebelum dikurangi pajak dan uang modal asing dengan modal asing ditambah modal sendiri yang terpakai dalam perusahaan. Kedua pandangan tersebut menimbulkan pengertian rentabilitas modal sendiri atau return on equity, yaitu perbandingan antara laba dikurangi pajak dan bunga modal asing dengan kerugian sendiri yang terpakai dalam suatu perusahaan. Sekian penjelasan dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan kata baik disengaja maupun tidak sengaja, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan Om Santi 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 Om. Terima kasih.